Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziwan Lovers. Ketemu lagi kita hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana hari ini? Ya ampun, panasnya. Iya, ngeri kali ya panasnya. Biasanya kalau misalnya di mobil itu saya kan pakai satu AC ya Mas. Sekarang jadi dua loh sampean. Karena saking panasnya tuh. Iya, bahkan ada yang udah pakai AC-nya 4, kipas anginnya 4, terus Iya, panas. udah nyalain AC masih buka jendela kan. Udah berendam juga ya. Kayak panasnya. Apa kabar Manyoto? Ya beginilah, baik-baik selalu walaupun kondisi panas ya. Yang sangat menyengat ya, kita jangan sering keluar pada saat-saat terik panas. Nanti takutnya kolaps kan. Pada saat kondisi seperti itu ya mesti banyak-banyak minum air ya kan. Karena apa? Kita kan pasti dehidrasi dengan kondisi panas yang sangat menyengat. Dan ternyata ya bukan di Indonesia saja sih, di semua negara Asia seperti di Thailand, di Vietnam, di negara tetangga Malaysia, Singapura ya sama. Mereka kena heat wave ya, gelombang panas. Entah dari El Nino atau La Nina, saya lupa deh ya. Pokoknya begitulah kira-kira. Ya. Ya tapi mau nggak mau ya mesti banyakan di ruangan deh daripada di luar. Ya, tapi kalau memang pekerjaannya harus menuntut harus di outdoor, bagaimana dong? Oh iya ya, kalau mau di outdoor bawa aqua yang banyak, air minum yang banyak biar nggak Ya. dehidrasi. Jangan ya minum kan? es ya. Jangan minum es, ya kan? Udah panas-panas minumnya es. Ya, itu Ih. berbahaya sekali memang. Jangan guyur kepala dengan air ya, pada Iya. harus panas-panas begini, diademin dulu. Pokoknya memang ini sedang ada sebuah fenomena musim gitu ya. Ya, Jadi betul. kita mesti betul-betul bisa mengantisipasinya agar kita senantiasa sehat. Nah, tapi hari ini memang kita nggak akan bahas mengenai fenomena tersebut, tetapi kita masih melanjutkan pembahasan kita minggu-minggu sebelumnya, yakni mengenai sindrom. Ya, Nah. kita kan sudah bahas berapa sindrom ya, saya sampai lupa tuh ya. Yang Dua paling ya, penting dua- kita cerita dua dulu deh sindrom. bedanya penyakit sama sindrom gitu kan. Kalau sindrom itu kan sebenarnya kumpulan beberapa tanda atau gejala gitu kan, yang munculnya bersamaan. Tapi masalahnya nih gejala-gejala ini nggak ketahuan juga penyebabnya apa, bagaimana prosesnya, mengapa bisa terjadi. Makanya istilahnya disebut sindrom. Kalau penyakit kan sesuatu yang udah jelas. Kamu sakit apa? Sakit flu ya, virus kan itu. Sakit apa? Diare akibat apa? Bakteri udah jelas. Ini sindrom ini kenapa ya kok bisa terjadi tiba-tiba mak bedunduk gitu ya bahasa ininya. Kena penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, jantung lagi rame-rame. Oh, kerusakan sistem metabolik. Makanya kan kemarin kita sudah bahas sindroma metabolic disorder, kerusakan sistem metabolik yang jadi sindrom. Setelah itu kemarinnya lagi kita bahas tentang leaky gut syndrome, sindrom usus bocoran halus yang usus bocor. halus, ya. Jadi habis dari pencernaan, usus halus, sekarang usus besar nih. Oh gitu. Jadi masih ada lagi tetangga nih, ya. sindroma iritasi usus besar. Oh, jadi ternyata Iya. sindrom itu bisa hadir hampir di semua organ ya Pak, sindrom itu ya. Ya, yang menjadi parahnya itu kan di pencernaan masalahnya. Padahal pencernaan itu kan dapur. Jadi semua makanan yang kita makan itu harus jadi nutrisi yang optimal sehingga bisa menjadi energi, bisa menjadi asam amino untuk membentuk sel-sel tubuh, bisa menjadi antibodi ya kan, bisa menjadi hormon, kan semuanya diproduksinya di pencernaan, pabriknya. Oke. Nah kalau dia udah kerusakan sistem metabolisme, akibatnya kita kena penyakit degeneratif, terus kita juga ada leaky gut syndrome, kita bisa kena penyakit autoimun, kena lagi iritasi bowel syndrome, irritable bowel syndrome, sindroma usus besar yang bermasalah. Sindrom juga. Aduh, Aduh. ngeri. Apakah ini juga seperti hari-hari yang terjadi kemarin? Nanti kita akan cari tahu. Jadi intinya pokoknya sindrom itu nggak diketahui sebabnya. Ya, dan Kalau sangat sakit, menyebalkan lah pokoknya. iya. Kalau penyakit itu bisa diketahui sebabnya. Iya. Mungkin banyak di antara kamu yang seringkali merasa tiba-tiba pusing, tiba-tiba mual, tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba marah. Nah, bisa jadi itu sindrom karena bucin. Bucin. Bingung dah. Ngapain juga salah kalau kayak Iya, gitu karena ya namanya kan? juga sindrom bucin ya. Prosesnya nggak ketahuan, Ayo, nggak tahu jadi ya Itu begitulah. penyakitnya beda-beda, pindah-pindah kemana-mana ya. Gejalanya tiba-tiba spesifik kayak orang bucin itu. Dan ada obatnya nggak kalau itu? Ya obatnya apa ya orang bucin itu? Susah juga ya obatnya itu.
Kalau bikin bucin ganti, itu aja udah Iya, gampang betul. dah ya. Cut loss ya. Cut loss. Oke, untuk Anda Jiman Lovers yang ingin nanti bertanya, ingin konsul dengan Pak Nyoto, boleh di 081511 103 dan Anda juga bisa saksikan keseruan kita kali ini di YouTube channel kita Jiman Herbal. Nanti kita lanjut lagi ya, kita akan bahas lebih banyak mengenai irritable bowel syndrome. Kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, irritable bowel syndrome itu adalah tema kita hari ini. Jadi, sindrom iritasi usus besar, kebocoran usus besar ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai kebocoran pada usus halus, di mana itu pengaruhnya luar biasa sekali buat tubuh kita. Awalnya memang ada gangguan dari spring apa Pak? Oh Katup. iya, katup Yang di dari lambung, di bagian yang bawah masuk ya. ke usus halus itu ya. Oke, itu jadinya usus halusnya bocor, racun-racun bisa tersebar ke seluruh tubuh ya. Nah, kalau yang usus besar Pak, usus Ya. besar itu fungsinya apa sih? Jadi kan makanan kan dari esofagus ya, kerongkongan masuk ke dalam lambung, bercampur dengan asam lambung, diolah lama-lama menjadi bolus ya kan, jadi bentuknya kayak bubur gitu kan. Nah, karena sifatnya masih sangat asam dalam lambung, kan keluarnya dikit-dikit ke usus halus. Nah, waktu dia keluar itu mesti dinetralisir oleh enzim dari pankreas yang sifatnya alkali. Jadi asam yang sangat asam dikeluarkan enzim yang sangat alkali, netral. Sampai ke usus halus kan diserap gitu ya. Nah, sampahnya lolos deh lewat ke usus besar untuk dibuang, ya kan? Jadi usus besar itu kayak bantar gebang gitu. Iyalah, kayak bantar gebang ya kan. Jadi pembuangan kita sampah. bilang feses, airnya bisa diserap lagi, berupa nutrisi masih bisa diserap lagi oleh tubuh untuk kepentingan tubuh gitu ya. Tapi kan sisa-sisa sampah itu mesti dibuang. Nah, masalahnya kalau ada iritasi ya kan di dalam usus besar, makanya sebut sindroma usus besarnya yang iritasi. Penyebabnya secara medis belum diketahui. Tapi kalau secara umum ya pasti stres. Iritasi itu berarti radang ya Pak? Iya, radang. Kan Radang yang namanya usus iritasi besar. itu kan meradang. Kalau meradang itu inflamasi. Tapi inflamasi akibat dari iritasi kan gitu ya. Jadi nah karena dia meradang, dia punya usus besar kita itu kan dia berkontraksi ya, mengendur mengerut gitu ya. Nah, kalau dia Peristaltik usus itu di situ ya. Peristaltik lah ya. Nah, kalau peristaltiknya normal, kita buang air besarnya normal gitu. Tapi kalau peristaltiknya kecepatan gitu ya, dia mengkerut, mengecengkram itu cepat jadi diare. Tapi kalau kelambatan jadi konstipasi. Jadi serba keras. salah, tebal. ya. Oke, jadi harusnya normal. Ya, jadi orang yang kena irritable bowel syndrome itu karena ada masalah iritasi di ususnya, akibatnya ada yang perutnya tuh nyeri, melilit gitu kan. Mules gitu ya. Mulesnya minta ampun, kembung-kembung, ada yang bergas, bahkan nanti BAB-nya tuh diare, nggak berhenti-berhenti. Sekalinya berhenti, ada juga yang sembelit, susah buang air besar, ya kan. Jadi ada irritable bowel syndrome yang bawaannya diare, ada irritable bowel syndrome yang bawaannya sembelit, konstipasi ya. Ada yang dua-duanya, kadang-kadang diare, kadang-kadang sembelit. Waduh. Nah, masalahnya kan kadang-kadang kalau orang diare minum obat anti diare. Tiba-tiba jadi sembelit, minum obat pencahar. Jadi Makin kacau lah ya kan. Jadi yang paling bagus itu kita punya usus pencernaan, yang paling penting itu kan dapur. Jadi orang itu bisa sehat segar bugar kan dapurnya di pencernaan. Dari makanan diolah sampai ke diserap sampai dibuang itu kan harusnya normal. Sehingga kita bisa sehat segar bugar karena dapurnya di pencernaan. Karena sumber semua penyakit itu ujung-ujungnya ternyata pencernaannya bermasalah. ya, betul. Nah, kalau dia ada metabolic disorder, ya kan, sindroma metabolic disorder, kena diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi, jantung koroner, itu metabolic disorder. Kalau ke leaky gut syndrome, sindroma usus halus bocor, bisa kena penyakit kanker, bisa kena penyakit autoimun. Lah ini lagi irritable bowel syndrome. Kalau semuanya kena sindroma, ya capek deh, ya kan. Tiap hari menderita keluhan kesehatan terus. Nah, masalahnya kan banyak orang kena irritable bowel syndrome itu yang dicek biasanya kan fesesnya apanya, ini jangan-jangan terkontaminasi bakteri. Dipikirnya sih cuma bakteri aja, Jadi dipikirnya kasih sakit perut antibiotik, biasa. anti bakteri, anti jamur, ya nggak sembuh lah, orang nggak ada bakterinya. Yang waktu dia diare-diare kan ini minum obat anti bakteri, ini anti jamur nih, obat diabetes, antibiotik untuk orang yang diare, padahal nggak ada.
karena dia ada iritasi, ada kelainan di usus besarnya. Itu- Nah, karena namanya sindroma, ya penyebabnya nggak diketahui. Oh, jadi iritasi tuh nggak tahu sebabnya apa gitu. Iya, tapi kan ada gejalanya ya. Jadi gejalanya tuh kalau intensitas buang anginnya atau buang gasnya meningkat dan perutnya kembung-kembung terus, ya kita jangan-jangan ini irritable bowel syndrome gitu kan. Bapak iritasi bowel syndrome ya? Dari tadi Kenapa? buang gas mulu. Tadi saya dengar suara dardir. Dari tadi Bapak perang ya nembak nih. Iya, saya sembelit udah 2 bulan. Waduh, itu aromanya luar biasa tuh pasti kan. Ya iyalah, udah ungu ya. Terus tekstur fesesnya ya kalau tidak menentu, kadang keras, kadang lembek. Ya namanya juga irritable bowel syndrome ya kan. Terus Jadi karena dia sudah tidak bisa berfungsi secara Iya. bagus ya. Terus fesesnya kadang-kadang itu banyak lendirnya. Tapi yang paling sering itu nyeri di perutnya sampai kram gitu kan. Dan rasanya nggak nyaman lah, yang namanya nyeri-nyeri di perut sampai kram-kram gitu ya kan. Apalagi sampai diare-diare, daerahnya berair bisa sehari 5 Fesesnya banyak kali. lendirnya. Iya. Itu karena dia punya usus besarnya ya. Mungkin cak gitu kali, cepat kali pergerakan peristaltiknya jadi diare. Nanti kita lanjut lagi sesuatu yang Oke. menyeramkan. Aduh, coba deh. Jadi kalau misalnya selama ini Anda cuma ngeceki handphone, ngecek WA, coba cek juga fesesnya. Iya. Siapa tahu nanti ada masalah di situ ya kan. Oke, Oke. nanti lanjut ya. Kita break dulu. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba sering banget buat menembak ya. Buang gas terus menerus, terus pupinya bau banget, gasnya juga sedap gitu ya. Ya, Itu sering melilit-lilit perutnya, nyeri-nyeri gitu kan. mual gitu pakai nggak Pak? Iya, mual, kembung, ya kan. Oh. Nah itu ciri-ciri irritable bowel syndrome. Nah ya kan, apalagi kalau sering diare, terus fesesnya banyak cairan, ya kan, banyak lendirnya maksud saya, itu juga sama. Atau kalau dia BAB itu sembelit, ya kan. Ya kalau sembelit kan biasanya malah BAB-nya kurang air ya, jadi keras, Iya, gitu keras. kan. Nah gejala itu bisa sebut irritable bowel syndrome. Nah, tapi ternyata orang yang kena irritable bowel syndrome ini ada faktor risiko. Jadi faktor risiko itu adalah orang yang kemungkinan besar mudah kena irritable bowel Oke, syndrome ya. Ternyata berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau perempuan itu rata-rata usianya 40 tahunan ya, kurang dari 50 tahun itu biasanya irritable bowel syndrome. Atau mungkin keluarganya juga ada yang irritable bowel syndrome. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan jadi lebih banyak? Karena ini faktor hormonal estrogen ya, kan adanya cuma di wanita. Oke. Apalagi kalau wanita itu juga mau menopause juga bisa irritable bowel syndrome-nya muncul gitu karena faktor hormonal ya kan. Nah, atau karena kebiasaan pola makan yang paling sering. Jadi kalau orang yang hobi konsumsi makanan yang mengandung susu ya, susu dairy. Nah, kan ada orang Indonesia itu yang sebenarnya intoleran terhadap susu. Jadi kalau minum susu itu gampang mencret gitu ya. Nah itu bisa irritable bowel syndrome. Jadi kalau kita udah konsumsi produk yang dari susu, entah susu, keju, apalagi itu turunan-turunannya. Biskuit, Pokoknya cake. mengandung keju-kejuan ya, termasuk keju, termasuk susu kan dari Oh, susu tapi ya. berarti bukan netral biskuit enggak ya? Kalau Kan ada biskuit keju itu yang nggak itu. boleh glutennya. Jadi semua makanan yang mengandung gluten, bahan baku dari gandum gitu ya, itu juga memicu irritable bowel syndrome karena ada orang yang intoleran terhadap gluten. Jadi bagi mereka yang intoleran terhadap gluten atau dari gandum gitu ya, atau intoleran dari susu, itu bisa lama-lama menjadi irritable bowel syndrome. Nah, apalagi faktor utamanya itu adalah stres. Oh. Jadi kalau stres. udah beban pikirannya banyak, jadi cemas, gampang panik, gampang apalagi ya orang stres ya, panik, cemas. Negative thinking, Negative thinking, ya kan, ketakutan yang dahsyat ataupun kekhawatiran yang luar biasa itu malah memicu irritable bowel syndrome. Jadi kalau orang yang kelewatan ambisi kan juga stres ya, Ya, itu juga betul. lama-lama memicu irritable bowel syndrome. Atau Jadi- insecure Iya, gitu insecure. juga ya, Jadi stres. kalau gangguan-gangguan akibat stres itu kan obatnya bukan apa-apa selain dirinya. Kan nggak mungkin kalau dia minum susu enggak, makan
mengandung gandum atau gluten enggak, ya Kesel kan? sama pasangannya bisa jadi dong. Iya, kesel sama Iya pasangannya. dong, kan banyak sekarang rumah tangga sepertinya Betul. masih berumah tangga tapi sebenarnya tidak berumah tangga. Itu bisa Banyak sekali menjadi itu. irritable bowel syndrome. Nah, akibatnya kayak gitu. Karena kan mereka biasanya kalau orang stres minum antidepresan ya. Tapi bener loh Pak, kalau misalnya Antibiotik kita itu tuh bikin irritable bowel syndrome. mau ujian, stres tuh tiba-tiba mules. Tiba-tiba mules, tiba-tiba diare. Itu apa? Iya, itu irritable bowel syndrome. Karena faktor dari pikiran memicu irritable bowel syndrome. Oh gitu. Karena saking di pikirannya, saking khawatir, saking panik, saking takut, mau ujian lupa semua hafalannya malah mencret. Ya kan biasanya kita mau naik ke atas panggung nervous pasti mules. Iya, itu bisa. Jadi itulah akibat dari akibat dari faktor psikis ya. Jadi kalau udah sering kembung, nyeri-nyeri ataupun perut melilit atau kram-kram berulang atau sering-sering diare ataupun sering-sering sembelit, nah itu adalah ciri-ciri sindroma usus halus yang bocor. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah sindroma usus halus lagi, sindroma usus besar yang iritasi, ya kan? Kalau usus halus kemarin ceritanya ya, sindroma usus besar yang iritasi itu gejala-gejalanya. Jadi kalau udah gejalanya seperti itu, kita harus rubah baik secara mentalitas, secara psikis, baik secara pola makan dan konsumsi makanan yang sehat. Kan Karena itu seperti dia nggak ada obatnya juga ya Pak. Kadang Sebenarnya kan, kalau sindroma itu kan sesuatu yang sangat unik ya. Hmm. Hanya jangan sampai kambuh aja udah bagus. Jadi kalau irritable bowel syndrome-nya sering kambuh, sering diare kan repot. Jarang kambuh, lama-lama nggak ada sama sekali itu kan lebih bagus. Iya. Nah itu yang harus dihindari. Karena semua sindroma itu jangan sampai kambuh. Semua gejala-gejalanya yang membuat hidup kita nggak nyaman. Karena nanti malah bikin masalah kerusakan di sistem organ. Apalagi organ pencernaan. Itu kan yang harus kita rawat. Ya, kemarin kalau kita bicara mengenai sindroma kebocoran usus halus kan bikin dampaknya bisa sampai autoimun. Ya. Nah, kalau ini apa dampaknya? Nah kalau ini kalau dampaknya sering irritable bowel syndrome ya kan, sering diare, sering sembelit gitu kan, terus perut otomatis dia nggak bisa produktif. Karena apa? Karena nggak nyaman. Nyaman ya. Apalagi bolak-balik diare, bolak-balik konstipasi, terus nyeri-nyeri di perut, melilit. Lama-lama walaupun ini tidak ada efek dari serangan virus, bakteri, bibit, maupun penyakit, lama-lama dari pencernaan ususnya juga bermasalah. Itu yang jadi masalah. Bahkan bisa nanti ke penyakit celiac disease atau penyakit autoimun. Nah, jadi kan kita mesti potong penyebab utamanya. Satu, kalau memang dia punya masalah stres, jangan konsumsi antidepresan terus-menerus. Mesti baiknya menasihati diri sendiri agar jangan stres. Karena ternyata obat antidepresan yang dikonsumsi terus-menerus memicu irritable bowel syndrome. Antibiotik irritable bowel syndrome, ya kan? Oke. Yayang cari sumbernya itu yang nggak ngapain susah-susah emang cuma satu. Masih banyak yayang-yayang di sana yang tidak bikin stres. Itu yang di sini juga ya. Iya. Sedih. Oke, baik. Nanti yang mau nanya boleh 081511 103 103. Kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baiklah, sekarang jadi semakin paham ya, banyak sekali aktivitas atau lifestyle kita ini yang punya pengaruh negatif terhadap kesehatan kita. Iya dong. Nah, jadi tadi asupan ya, kemudian faktor stres ya, itu semua bisa berdampak negatif, termasuk sindroma usus besar Yang iritasi. Oke. Jadi biasanya loh, tadi juga jangan jadi alasan ya. Iya. Ya, mama tuh kena irritable bowel syndrome ya. Di mana-mana. Kenapa dikit-dikit menimbulkan gas bopal? Tapi bedanya apa Pak? Kan ada juga orang yang suka begitu Pak. Itu Belum biasanya tentu orang juga yang kan kalau banyak buang gas itu. Iya, itu salah satunya. Jadi orang irritable bowel syndrome itu kan ada temennya gitu ya, yang ikutan. Jadi kalau udah sering sakit perut ya kan. Terus kalau dia habis BAB nih kayaknya masih ada yang kurang gitu. Maksudnya? Kan ada orang nggak tuntas BAB-nya, itu juga ciri-cirinya. Gampang merasa nggak mual, tuntas gitu? gampang muntah, BAB-nya berlendir, sering gitu ya. Sendawa itu. Lah kan kayak emah Pak. Iya itu gejala.
Ya kemen juga. Atau kalau BAB keseringan dan aromanya menyengat, kan biasanya orang sembelit begitu ya. Terus kalau perut kadang-kadang krok. Nah, jangan-jangan irritable bowel syndrome tuh. Padahal nggak lapar ya kan, bunyi sendiri. Ya kan? Itu kan gerak peristaltik usus, Pak. Iya kan, katanya. urusan geraknya kecepet jadi sampai kedengeran tuh krok. Gitu. Iya. Itu normal loh Pak, hampir semua orang kayak gitu loh Pak. Enggak, itu mah usus yang itu kali yang reaktif. Saya sering dengar loh perutnya Pak Nyoto. Gitu ya. Tapi kan ada nadanya kalau perut saya. Ada iramanya. Dia lagi orkestra menciptakan lagu itu. Kemudian udah lelah, nyeri otot, nyeri punggung, cepat kenyang. Waduh, orang cepat kenyang ya irritable bowel syndrome. Nafsu makannya menurun, irritable bowel syndrome, rasa panas di dada, ya ternyata ciri-cirinya itulah namanya sindrom. Gejalanya banyak sampai dokter nggak bingung ini apa sih penyakitnya, makanya disebut sindrom. Nah, sekarang kan solusinya dong. Solusinya menghentikan kebiasaan merokok. Kayaknya umum ya, apalagi hubungannya apa ya merokok sama itu? beli rokok. Jadi kalau bisa menghabiskan rokok teman. Pak, itu kan ada di usus, Pak. Rokok Iya. kan di paru-paru. Itu dia, saya juga kok lucu ya kebiasaan merokok. Karena ada orang yang memang punya kekuatan untuk merokok, artinya tidak intoleran. Ada orang yang kalau merokok kebanyakan itu toleransi larinya ke lambung. Larinya ke pencernaan maksud saya ya. Kemudian orang yang stres itu kan obatnya mesti olahraga. Orang yang rutin olahraga itu biasanya jarang stres. Jadi irritable bowel syndrome-nya bisa dicegah agar nggak gampang kambuh gitu kan. Minum air putih yang cukup. Kemudian jangan lagi deh konsumsi makanan yang mengandung gandum, roti-rotian, pasta, biskuit-biskuitan, semua yang mengandung gandum dikurangi. Takutnya dia sebenarnya intoleransi gluten. Termasuk hindari semua makanan yang bahan bakunya dari susu, keju, dairy ya. Susu ya jelas lah, susu sapi kayak susu dairy segala satu turunannya itu semuanya dihindari. Kemudian ya banyak makanan yang konsumsi berserat, tapi berserat dari sayur-sayur buah-buahan alami yang bukan dalam kemasan. Jadi makan buah-buahan yang alami dan sayur-sayuran yang fresh itu juga mencegah. Dan ternyata yang paling penting meningkatkan kualitas tidur. Orang yang kurang tidur setiap hari cuma 4 jam, 3 jam, 4 jam, 3 jam, paling lama 5 jam, rutin, lama-lama irritable bowel syndrome loh. Oh gitu? Iya. Jadi kalau ada orang yang irritable bowel syndrome, kamu nggak pernah tidur ya. Itu dia, terus efeknya apa sih Pak? Akibatnya nanti kalau itu? Iya kan tidak akibatnya tertolong? sistem hormonal jadinya. Larinya ke hormon, larinya ke sistem-sistem tubuh yang lain. Akibatnya kena penyakit ya tadi gejala irritable bowel syndrome yang nggak nyaman. Tapi bagi mereka yang sudah bolak-balik kambuh irritable bowel syndrome-nya, biar nggak kambuh lagi, yang tadi harus dilakukan. Yang berikutnya apa lagi? Ya konsumsi suatu suplemen nutrisi yang sangat padat antioksidannya, dan antioksidan ini sangat hidup, namanya Ziman. Karena Ziman itu kan diproses dari saripati buah-buahan yang secara terapeutik ribuan tahun memang efektif untuk memperbaiki sistem fungsi-fungsi organ-organ dalam tubuh kita, termasuk organ pencernaan tentunya kan. Jadi konsumsi Ziman 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Bagi yang punya masalah irritable bowel syndrome atau sindroma usus besar yang bocor gitu ya. Bocor lagi. Sindroma usus besar nggak bocor Iritasi. ini. Iritasi. Sindroma usus besar yang iritasi, konsumsi rutin. Lama-lama nggak akan kambuh-kambuh lagi tuh. Yang gampang melilit, gampang nyeri, gampang kram. Yang suka mual, suka begah. Yang lama-lama sampai dia diare atau bisa sembelit. Semua iritasi, semua gejala-gejala itu akan berkurang lama-lama menuju normal. Jadi semua gerakan usus besarnya lagi tidak lagi reaktif ataupun lambat. Lama-lama nggak iritasi lagi usus besarnya. Jadi gejala-gejala yang tidak nyaman tadi menghilang. Syaratnya ya tadi konsumsi Zimannya rutin, banyak minum air putih, mencegah stres, olahraga, cukup tidur kan gitu. Oke, jadi sih sebetulnya itu adalah hal-hal yang wajib dan sudah seharusnya kita lakukan ya. Oke, Iya. kita ke pertanyaan ya, Pak Nyoto ada yang nanya Oke. nih dari siapa nih? Mami Apple katanya. Mas sore Pak Nyoto dan Mbak Nena dan Putih. Ziman bisa nggak sih menghilangkan alergi pada bayi usia 2 tahun? Ya, itu sangat bagus sekali. Jadi bagi bayi kan ada yang alergi ya, cuma kan biasanya dicari dulu tuh penyebab alerginya apa. Ada juga bayi yang intoleran terhadap susu, Ya. dikasih susu malah dermatitis, Mencri. gatal-gatal, mencri Ya. dan sebagainya. Nah, konsumsi Ziman bisa dimasukkan di air putihnya Oke. atau dimakan 2 buburnya. tahun udah boleh, Pak? Boleh, ya kan?
Nanti kalau dikonsumsi lama-lama bayinya itu moga-moga alerginya berkurang, kan kesian ya kalau bayi itu kena apa namanya alergi kan dia paling bisanya cuma nangis. Ya betul. Jadi bisa orang tuanya ngomong ya. jadi ya repot lah ya kan, jadi susah ditenangkan. Jadi bisa dikasih ke anak walaupun usianya 22 tahun ya, tapi ya cukup 2 tetes 3 tetes nggak masalah di air minumnya atau di buburnya, di makanannya lah ya. Gitu. Jadi aman ya, aman-aman saja ya. Terus biasanya kalau buat bayi itu berapa kali sehari itu Pak bagusnya? Kalau ya umum juga sehari 3 kali, sehari 4 kali bebas ya kan, sampai dia punya alerginya itu mereda. Ya kan seperti itu. Oke. Baik gitu ya Mama Apple ya. Oke, nanti kita lanjut. Kok dari tadi kan Pak Nyoto sebut Ziman terus kok ini istimewa banget sih dan bisa mengatasi hampir semua penyakit. Sebetulnya kandungannya apa sih? Nanti lanjut ya Pak Nyoto ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Oke. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sudah sangat sering kita ingatkan bahwa makanan-makanan yang masih raw, masih mentah, belum dimasak itu jauh lebih bagus dibanding makanan-makanan yang sudah diolah terlalu banyak gitu ya. Dan ini berpengaruh sekali terhadap kualitas dari asupan yang kita makan. Makanan kita sehat, otomatis organ juga akan sehat gitu ya, Iya, Pak Nyoto ya. betul. Nah, tapi mungkin ada di antara kita yang mikirin ya elah baru sekarang dengerin Toxozimannya. Padahal ini rapot tubuhnya udah seperti ini nih Pak Nyoto gitu Iya, kan. ada banyak utang dia sama tubuh kita sendiri. Terus mesti Banyak gimana racun. dong gitu. Jadi dia udah rajin ngumpulin racun dalam tubuh tapi disimpan nggak dibuang-buang ya. Nah masalahnya orang yang punya masalah irritable bowel syndrome itu kan dia sering diare, iya dong. Kalau sering diare dehidrasi. Kalau sering sembelit wasir. Jadi ada penyakit penyertanya kalau irritable bowel syndrome-nya tidak segera diatasi agar jangan kambuh. Kalau dia seringan sembelit kena irritable bowel syndrome, sindroma usus besar yang iritasi, ya dia jadi wasir, ambeien, karena kan sembelit kan ngeden terus ya. Iya. Kalau tiap hari diare, ya dehidrasi dan jadi kekurangan nutrisi alias kurang gizi, ya kan udah kurus, krempeng, ceking, ya kayak kena angin melayang-layang, ya kan misalnya nih kena irritable bowel syndrome, bisa kekurangan nutrisi karena keseringan kena masalah dengan irritable bowel syndrome, ya kan. Tapi nggak melulu orang itu kurus, bisa juga gemuk tapi irritable bowel syndrome. Otomatis penurunan produktivitas kerjanya ya turun dong. Kalau mau tiba-tiba mau kerja Mules. mencret, Ya, mencri, mules, kram perutnya. Kemudian apalagi gangguan mental seperti cemas atau depresi itu harus dihindari biar kita nggak sering kena irritable bowel syndrome, ya kan? Terus tadi Ziman itu kenapa dia begitu sakti Pak bisa mengatasi? Nah, irritable kalau kita bowel konsumsi Ziman itu kan dia ada anti peradangannya. Ada anti apa namanya tuh memperbaiki sistem metabolik juga. Jadi konsumsi Ziman rutin bagi mereka yang udah kena masalah berbagai macam sindrom ya. Yang masalah metabolic disorder, sindromanya minum Ziman rutin agar dia punya masalah kolesterol, gula darah, hipertensi membaik. Karena dia ada saripati buah-buahan yang memang secara terapeutik efektif untuk membantu kualitas kesehatan sampai tingkat seluler. Kemudian bagi mereka yang punya leaky gut syndrome sehingga punya masalah penyakit autoimun yang yang variabelnya banyak sekali ya. Jadi konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam itu membantu bagi mereka yang punya masalah autoimun. Kan rheumatoid arthritis, autoimun. Psoriasis atau imun ya kan. Lupus atau imun, bukan lupa usia ya, emang penyakit itu lupus ya. Yang bisa nyerang ke ginjal akibatnya gagal ginjal. Termasuk penyakit sindroma usus yang besar yang iritasi seperti leaky gut syndrome. Ya minum 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam rutin ya kan. Dan pola makannya diatur, istirahat cukup, konsumsi air putih yang cukup, olahraga dan istirahat yang cukup alias tidur yang nyenyak. Itu bisa mencegah irritable bowel syndrome atau sindroma usus halus yang iritasi itu nggak pernah kambuh lagi. Ya, nah kan kalau udah nggak kena kambuh, lama-lama kita bisa menikmati hidup yang sehat, Iya, udah nggak segar, bugar mules-mules dan lagi. nyaman. Jadi tadi gejala-gejala yang kita rasakan sudah nggak akan terjadi Ya. lagi. Dan ini adalah
saripati makanan, saripati buah-buahan yang memang secara klinis udah ada uji cobanya, seperti buah mengkudu ya, itu banyak sekali uji klinis buah mengkudu untuk berbagai macam penyakit. Dan diuji secara empirik juga ribuan tahun, semua nenek moyang dari bangsa Asia sampai bangsa Polinesia sampai bangsa Eropa tuh udah tahu manfaat dari mengkudu. Termasuk delima ya, sampai di khasiatnya juga banyak yang tahu, termasuk kulit manggis, pegagan dan sebagainya. Jadi karena udah secara empirik teruji diproduksinya dengan cara pendinginan ganda, ekstrak ganda tapi dengan konsep dingin, kaya dengan bioenzim, antioksidan dingin, kita konsumsi rutin, ini membantu tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga sel-sel kita bisa regenerasi sel-sel kita bisa detoksifikasi, akibatnya semua sistem metabolisme kita bisa membaik, lama-lama sistem hormonal kita juga membaik. Dan semua sistem organ kita membaik, ya kita bisa menikmati kualitas kesehatan yang optimal. Ya, Kan gitu. Jadi ternyata gak usah mumet-mumet buat mikirin apapun, tinggal konsumsi Ziman saja ya. Sehari 3-4 kali 5 tetes Ya. gitu ya. Ini sangat bermanfaat buat kesehatan kita. Mau tahu dong di mana sih belinya Ziman? Ya udah langsung hubungin aja radio kesayangan Anda ini. Oke. Ya Sud, Pak Nyoto sudah sampai di ujung Sudah sini. sampai di ujung kita bahas sindroma-sindroma. Ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan lebih baik suasananya ya. Udah semakin sehat, udah semakin sadar akan kesehatan, asupan yang penting banget. Oke. Terima kasih banyak partisipasinya Nena Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam Salam sehat, awet muda bersama Zima. Zima. Dah.